Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Audita Putri. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja atau kinerja. Tugas dari UAS Management and Organization. Menurut Hasibuan, penilaian prestasi kerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Kebijaksanaan selanjutnya berarti apakah karyawan akan dipromosikan, didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Penilaian prestasi kerja juga bisa diartikan sebagai penyedia informasi karyawan yang berkaitan dengan kinerjanya selama ini, sehingga nantinya perusahaan bisa membuat keputusan terkait kinerja karyawan tersebut, misal melakukan transfer pegawai, promosi jabatan, atau lainnya. Prestasi karyawan sangat berpengaruh pada pengelolaan perusahaan, karena untuk mengelola perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dibutuhkan kinerja atau prestasi karyawan. Sebagai faktor utamanya, penilaian prestasi karyawan menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan perusahaan atau organisasi. Penilaian ini menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengambil keputusan khususnya dalam hal tenaga kerja. Manfaat penilaian prestasi karyawan: 1. Untuk memperbaiki kinerja atau prestasi kerja. 2. Penyesuaian kompensasi atau upah. 3. Penentuan posisi karyawan dalam perusahaan. 4. Pengadaan latihan serta pengembangan. 5. Perencanaan serta pengembangan karir karyawan. 6. Untuk mengetahui tepat atau tidaknya proses staffing. 7. Informasi kurang akurat. 8. Kesalahan dalam desain pekerjaan. 9. Adilnya kesempatan kerja. 10. Tantangan dari luar. 1. Untuk memperbaiki kinerja atau prestasi kerja. Adanya penilaian prestasi membuat pihak yang berkaitan seperti karyawan dan manajer dapat melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kinerja karyawan. 2. Penyesuaian kompensasi atau upah. Penilaian prestasi juga menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk melakukan penyesuaian kompensasi. Misalnya karena prestasi kerjanya sudah baik, karyawan diberikan kenaikan gaji atau bonus. 3. Penentuan posisi karyawan dalam perusahaan. Selain menyesuaikan upah, penilaian prestasi juga akan mempengaruhi posisi penempatan karyawan. Artinya, karyawan yang berprestasi bisa mendapat promosi jabatan, sedangkan karyawan yang kinerjanya tidak bertambah baik bisa mengalami demosi atau penurunan jabatan. 4. Pengadaan latihan serta pengembangan. Penilaian prestasi kerja menentukan langkah tindak lanjut perusahaan apabila kinerja karyawan sudah baik. Langkah tindak lanjutnya adalah dengan mengadakan kegiatan pengembangan. Namun, jika kinerjanya masih kurang baik, langkah tindak lanjutnya ialah dengan kegiatan pelatihan. 5. Perencanaan serta pengembangan karir karyawan. Adanya penilaian prestasi kerja karyawan bisa mengarahkan pada keputusan karir, misalnya tentang jalur karir yang harus diteliti lebih lanjut. 6. Untuk mengetahui tepat atau tidaknya proses staffing. Jika hasil penilaian prestasi baik, hal ini menunjukkan proses staffing penataan orang sesuai jabatan sudah tepat. Sedangkan jika hasil penilaiannya kurang baik, bisa dikatakan proses staffing belum tepat. 7. Informasi kurang akurat. Apabila hasil penilaian prestasi karyawan masih belum mencapai standar, barangkali ini disebabkan informasi yang kurang akurat. Informasi ini dapat meliputi analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, atau lainnya. 8. Kesalahan dalam desain pekerjaan. Adanya penilaian prestasi akan membantu mencari tahu tentang kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses desain pekerjaan. 9. Adilnya kesempatan kerja. Penilaian prestasi karyawan yang dilakukan secara akurat akan menjamin keputusan penempatan kerja, contohnya jabatan atau bidang kerjanya. 10. Tantangan dari luar.
Adanya penilaian prestasi kerja karyawan akan membantu Departemen Personalia mengetahui tantangan eksternal dari luar yang mengganggu kinerja karyawan tersebut. Tantangan tersebut dapat berupa kesehatan, keluarga, ataupun masalah pribadi. Metode penilaian prestasi kerja. Sistem penilaian rating system. Sistem ini terdiri dari dua bagian, yaitu suatu daftar karakteristik, bidang, ataupun perilaku yang akan dinilai dan sebuah skala ataupun cara lain untuk menunjukkan tingkat kinerja dari tiap halnya. Perusahaan yang menggunakan sistem ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi dalam proses penilaian prestasi kerja. Kelemahan sistem ini adalah karena sangat mudahnya untuk dilakukan. Para manajer pun juga mudah lupa mengapa mereka melakukannya, dan sistem ini pun disingkirkannya. B. Sistem peringkat. Ranking system. Sistem peringkat memperbandingkan karyawan yang satu dengan yang lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, total pendapatan ataupun kemampuan manajemen. Sistem ini hampir selalu tidak tepat untuk digunakan karena sistem ini mempunyai efek samping yang lebih besar daripada keuntungannya. Sistem ini memaksa karyawan untuk bersaing satu sama lain dalam pengertian yang sebenarnya. Pada kejadian yang positif, para karyawan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik dan menghasilkan lebih banyak prestasi untuk bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Sedangkan pada kejadian yang negatif, para karyawan akan berusaha untuk membuat rekan sekerja pesaingnya menghasilkan kinerja yang lebih buruk dan mencapai prestasi lebih sedikit dibandingkan dirinya. C. Sistem berdasarkan tujuan object-based system. Berbeda dengan dua sistem di atas, penilaian prestasi berdasarkan tujuan mengukur kinerja seseorang berdasarkan standar ataupun target yang dirundingkan secara perorangan. Saranan dan standar tersebut ditetapkan secara perorangan agar memiliki fleksibilitas yang mencerminkan tingkat perkembangan serta kemampuan setiap karyawan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.